Come on, get back on. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lynch. Ayo, gimana? Udah pada nonton film yang sebelumnya saya rangkum belum? Yang udah nonton pasti kaget sama plot twistnya ya kan? Buat yang belum nonton, saya taruh linknya di deskripsi ya cuy. Kali ini saya akan merangkum film bergenre action thriller. Film ini menceritakan dua orang pria yang berusaha untuk menghentikan sebuah kereta tanpa awak yang meluncur dengan kecepatan tinggi dan membawa muatan berbahan kimia yang akan meledakkan seisi kota. Bagaimana usaha mereka berdua untuk menghentikan kereta itu? Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Awal scene memperlihatkan seorang pria yang sedang tertidur di sebuah rumah yang berada di kota Stanton, Pennsylvania Selatan. Ia tinggal bersama dengan keluarganya. Setelah itu ia terlihat sedang mengawasi seorang wanita dan anaknya dari kejauhan. Kemudian ia menghubungi wanita itu, tapi terlihat wanita itu enggan untuk menerima panggilannya. Diketahui wanita itu adalah mantan istrinya. Ia terlihat frustasi dan meninggalkan tempat itu. Kemudian ia terlihat pergi ke suatu tempat dan mencari seorang pria yang bernama Frank Barnes. Ia bertanya kepada seorang pria di sana. Lalu pria itu menunjuk Frank Barnes yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ia pun langsung menghampiri Frank yang ada di sana. Pria di awal film ternyata bernama Will Coulson. Will mengatakan kepada Frank bahwa ia akan bekerja bersama pada hari itu. Setelah berkenalan, Frank meminta berkas profil Will. Terlihat seorang pria yang ada di sana menatap Will dengan tatapan intimidasi sehingga membuat Will tampak tidak nyaman. Lalu Frank mengatakan bahwa ia akan menemui Will. Will yang mendengar itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Setelah Will pergi, terlihat kedua temannya bercerita tentang Will yang memiliki keluarga terpandang di kota Stanton. Diketahui Frank adalah seorang masinis dan Will adalah seorang kondektur di sebuah perusahaan kereta api. Scene pun berpindah kepada seorang pengawas gerbong. Ia melihat dua orang pria yang merupakan seorang masinis dan kondektur sedang berbincang. Kemudian ia menghubungi kedua pria di sana. Diketahui kedua pria itu bernama Dewey dan Gelis. Pengawas itu menyuruh Dewey dan Gelis untuk memindahkan kereta yang tidak seharusnya berada pada jalur itu, dikarenakan akan ada sebuah kereta yang mengangkut 150 murid sekolah dasar melewati jalur itu. Mereka yang mendengar itu pun langsung bergegas memindahkan kereta. Scene pun memperlihatkan para guru dan rombongan murid sekolah dasar yang akan melakukan study tour untuk menaiki kereta yang dimaksud pengawas tadi. Lalu terlihat Frank dan Will yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja mereka. Frank di sana sedikit melakukan tes kepada Will yang akan menjadi kondekturnya. Kembali kepada Dewey, ia telah berada di gerbong masinis akan memindahkan kereta itu. Kereta itu terikat dengan 39 gerbong di belakangnya. Gelis yang sedang melakukan pengecekan pun menemukan bahwa Dewey lupa menyambungkan pusat udara ke pipa rem, yang artinya kereta itu tidak memiliki rem udara. Dewey mengatakan bahwa ia akan menyambungkannya setelah memindahkan kereta. Kemudian scene pun berpindah kepada Frank dan Will yang telah sampai di kereta. Diketahui bahwa Will merupakan kondektur baru yang akan menemani Frank pada saat itu. Frank menjelaskan beberapa prosedur yang harus dijalankan Will saat bersamanya. Saat sedang melakukan pengecekan, Will dihubungi kerabatnya yang menjelaskan tentang persidangan yang akan Will ikuti. Frank yang sedang bersiap menghidupi kereta pun melihat Will yang sedang teleponan. Lalu Frank memanggil Will untuk pergi menjalankan kereta 1206. Terlihat kereta yang dikemudikan oleh Frank hanya berisi gerbong masinis. Kembali kepada Dewey dan Gelis, terlihat mereka masih mencoba memindahkan kereta. Pada saat Gelis menjelaskan muatan kereta itu, Dewey sedang mengganti baterai pada HT-nya sehingga tidak mendengar apa yang dijelaskan oleh Gelis. Dewey melihat tuas untuk memindahkan arah jalur yang belum ditarik. Gelis yang mendengar itu pun langsung berlari untuk menarik tuas tersebut. Dewey yang merasa Gelis tidak akan cukup waktu untuk menarik tuas itu pun langsung memutuskan keluar dari ruang kemudi untuk menarik sendiri tuasnya. Gelis yang mendengar itu pun memperingati Dewey agar tidak keluar dari ruang kemudi. Tapi Dewey tetap keluar dari ruang kemudi dan ia mengaktifkan rem otomatis pada kereta itu. Setelah keluar, ia langsung bergegas menarik tuas itu. Gelis yang sedang berlari pun terlihat panik dengan apa yang dilakukan oleh Dewey dan menyuruh Dewey untuk segera masuk kembali ke dalam ruang kemudi. Tapi tiba-tiba rem otomatis yang telah Dewey aktifkan pun mati. Dewey yang melihat keretanya bertambah cepat pun langsung bergegas mengejar kereta itu setelah menarik tuas di sana. Setelah Dewey berhasil menggapai bagian tangga kereta itu, ia pun terjatuh dan kereta itu langsung melaju tanpa seorang pun yang mengemudikannya. Terlihat beberapa pekerja di sana menyoraki apa yang telah dilakukan Dewey. Yang tidak mereka ketahui semua, kereta itu melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak ada seorang pun yang mengemudikannya. Dewey hanya bisa pasrah melihat kereta tanpa awak itu melaju. Come on, get back on.
Scene pun berpindah kepada Frank dan Will. Mereka terlihat sedang melakukan tugasnya masing-masing. Frank yang baru mengingat bahwa putrinya sedang berulang tahun pun langsung hendak menghubungi putrinya. Tapi putrinya marah dan sedang tidak ingin berbicara kepadanya. Diketahui Frank memiliki 2 orang putri. Lalu Will sedikit melakukan kesalahan di sana. Saat dalam perjalanan, Frank menegur Will atas kesalahannya. Tapi Will yang terlihat banyak pikiran pun merespon Frank dengan nada jengkel. Mereka pun melakukan sedikit perdebatan di sana. Frank mengatakan bahwa perusahaan merekrut semua tenaga kerja yang baru untuk menyingkirkan para pekerja yang lama. Will yang mendengar itu pun menjelaskan bahwa ia tidak ingin merebut pekerjaan siapapun di sana. Scene pun berpindah kepada seorang wanita. Ia mendapat panggilan tentang kereta yang melaju tanpa awak. Tak lama kemudian, Dewey dan Gelis datang menghampirinya. Wanita tersebut bernama Connie. Connie terlihat marah kepada mereka berdua yang telah lalai melakukan pekerjaan mereka. Connie pun terkejut mendengar bahwa Dewey meninggalkan ruang kemudi, dan Gelis menjelaskan bahwa rem udara pada kereta itu pun belum tersambung. Connie pun semakin terkejut mengetahui hal itu. Connie bertanya berapakah kecepatan pada kereta itu. Dewey menjelaskan kecepatan kereta itu sekitar 16 km per jam. Lalu Connie menyuruh mereka berdua untuk mengejar kereta itu menggunakan mobil rel. Buat yang belum tahu tentang mobil rel, mobil ini dibuat khusus tanpa menggunakan ban karet yang biasa digunakan pada mobil, karena mobil ini hanya bisa digunakan pada rel kereta api. Tujuan mobil ini dibuat biasanya untuk para pekerja yang akan melakukan pengecekan kelayakan pada rel kereta api. Lanjut, lalu pengawas kereta di sana menghubungi masinis yang membawa rombongan murid. Ia mengalihkan masinis itu ke persimpangan Portville dikarenakan ada kereta tanpa awak yang melaju di jalurnya. Kemudian Connie mencari informasi tentang kereta tanpa awak itu. Biar lebih gampang, kita sebut keretanya pakai nama kode aja ya. Kode kereta tanpa awak adalah 777. Kode kereta yang dikemudikan Frank adalah 1206. Lanjut, Connie mulai memperhitungkan di mana keberadaan 777 dari informasi yang ia dapatkan dan akan melaporkan kejadian itu kepada petinggi perusahaan. Kemudian ia menghubungi seorang pria bernama Ned. Connie meminta Ned untuk segera pergi ke pos 5 dan menjelaskan bahwa ada kereta tanpa awak yang sedang melaju. Ned yang mendengar itu pun terkejut dan langsung bergegas untuk pergi. Scene pun kembali kepada Frank dan Will. Mereka sedang melewati sebuah jalur kereta yang memiliki tikungan tajam. Mereka berdua pun membahas tentang kehidupan mereka. Will bertanya tentang status pernikahan Frank. Frank menjelaskan bahwa ia memiliki 2 orang putri. Kedua putrinya bekerja di sebuah kafe bernama Hooters. Will yang mendengar itu pun langsung tertawa, begitu juga dengan Frank di sana. Scene pun memperlihatkan Connie yang menunggu panggilan telepon dari direktur kereta yang bernama Mr. Galpin. Tak lama kemudian seorang pria menghampirinya. Pria itu bertanya tentang kereta yang melaju tanpa awak. Pria itu bernama Scott. Ia merupakan inspektur keamanan federal. Connie lalu menyuruh anak buahnya untuk mengurus Scott. Dan terlihat Connie yang mengecek barang apa saja yang dimuat dalam gerbong 777. Scene pun berpindah kepada Ned yang telah sampai di pos 5. Ia yang telah berada di sana tidak melihat kereta yang dikatakan oleh Connie. Tak lama kemudian Dewey dan Gelis pun datang menggunakan mobil rel. Ned menghubungi Connie bahwa ia telah mengubah jalur rel sekitar 6 menit yang lalu. Tapi Ned tidak melihat kehadiran kereta yang Connie maksud. Ned mengatakan bahwa kereta itu telah lewat. Connie terlihat marah besar terhadap Dewey dan ingin Dewey mengingat lagi posisi akselerasi pada 777. Dewey mengatakan bahwa akselerasi itu berada di lubang ke-8 yang dimana 777 sedang melaju dengan kecepatan penuh. Connie terkejut dengan penjelasan Dewey. Lalu Connie menyuruh mereka semua untuk pergi ke utara dan mengejar 777. Was the throttle in the forward position? The throttle was in notch 8, full power. Lalu Scene berpindah kepada kereta yang membawa rombongan murid. Terlihat wajah masinis yang begitu panik. Masinis itu mulai melihat kehadiran 777 di hadapannya. Dan tiba-tiba ya, untung saja kereta yang membawa rombongan murid itu masih sempat untuk berpindah jalur ke simpangan Portville. Scene kembali kepada Frank dan Will. Mereka terlihat telah sampai ke sebuah pabrik. Will terlihat sedang membantu Frank untuk menyambungkan 1206 pada gerbong muatan. Lagi-lagi Will melakukan kesalahan yang membuat 1206 terbentur keras dengan gerbong yang akan disambungkan. Kemudian Will kembali dihubungi oleh kerabatnya yang menjelaskan tentang persidangannya. Ternyata sidang yang harus diikuti Will adalah sidang memperebutkan hak asuh anaknya. Frank yang melihat itu pun langsung menyuruh Will untuk kembali bekerja. Lalu terlihat Connie yang melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian. Connie meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk berjaga di setiap simpangan jalur rel kereta api. Scene kembali berpindah kepada Gelis dan Dewey yang telah berhasil mengejar 777. Gelis telah menggapai bagian tangga pada 777, tapi ada sebuah pelang lampu di bagian luar jalur yang membuat Gelis langsung melepaskan tangannya dari 777.
Kemudian kembali ke prank, ia membawa 1206 dengan 20 gerbong di belakangnya. Lagi dan lagi Will melakukan kesalahan. Ia melepas terlalu banyak gerbong dan kembali ditegur oleh prank. Tapi Will malah menyalahkan prank karena telah mengganggu konsentrasinya saat bekerja. Dan mereka pun kembali melakukan perdebatan di sana. Prank sedikit mengejek Will dengan mengatakan bahwa Will adalah keluarga dari Coulson karena paman dari Will adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan dan kakaknya adalah seorang ketua teknisi. Will yang mendengar itu pun langsung marah. Tapi tiba-tiba mereka mendapat laporan dari petugas pengawas kereta yang menginstruksikan mereka untuk segera keluar dari jalur mereka. Dan ia menjelaskan tentang kereta tanpa awak yang melaju di jalur 1206. Prank yang mendengar itu pun terkejut dan mereka bergegas pergi ke simpangan jalur. Terlihat Connie yang dihubungi oleh Mr. Galpin. Mr. Galpin menanyakan tentang muatan apa saja yang perlu dikhawatirkan. Connie mengatakan bahwa yang ia khawatirkan adalah muatan solar yang berada pada gerbong yang dibawa 777. Connie melanjutkan bahwa gerbong 16 sampai dengan 19 bermuatan bahan kimia bernama penol cair. Connie tidak mengetahui tentang bahan tersebut. Lalu Scott yang ada di sana langsung mengatakan bahwa bahan itu sering digunakan pada pabrik lem. Connie pun menyuruh Scott menjelaskan tentang penol cair kepada Mr. Galpin. Scott menjelaskan bahwa penol cair adalah bahan beracun dan mudah sekali terbakar. Mr. Galpin yang mendengar itu langsung meminta Connie untuk menghubungi polisi dan memastikan tim hazmat membantu mereka dengan cara menerbangkan helikopter pengintai tepat di atas 777. Connie bertanya tentang bagaimana cara agar menghentikan 777. Mr. Galpin mengatakan bahwa ia akan melakukan rapat strategi dan tidak mengajak Connie. Connie yang mendengar itu pun terkejut dan Connie menjelaskan bahwa 777 melaju membawa muatan bahan bakar yang mudah terbakar dan mengusulkan untuk menggulingkan 777 sebelum sampai ke sebuah pemukiman. Karena diketahui 777 masih berada di kawasan hutan yang berjarak 19 km dari sebuah pemukiman. Mr. Galpin yang mendengar itu pun langsung menolak usulan dari Connie dan menutup panggilannya. Scene berpindah ke sebuah persimpangan. Terlihat petugas kepolisian yang menghimbau kepada warga yang ada di sana untuk tidak melintas. Lalu terlihat Ned yang juga telah sampai di sana dan mencari informasi keberadaan 777. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil pen yang mengarah ke simpangan itu. Pria yang mengemudikan mobil pen itu sedang mengganti saluran pada radionya yang membuat ia tak melihat petugas kepolisian yang berusaha menghentikannya. Ia yang terkejut melihat petugas kepolisian pun langsung menginjak rem dan menabrak mobil yang sedang memuat beberapa ekor kuda. Mobil yang tertabrak pun terdorong hingga ke bagian tengah persimpangan rel. Terlihat 777 yang telah berada tak jauh dari persimpangan itu. Pemilik mobil pen yang tertabrak itu pun langsung bergegas mengeluarkan semua kudanya agar tidak disapu oleh 777. Kembali ke prank dan Will. Prank melaporkan kepada pengawas kereta bahwa 1206 tidak akan muat di persimpangan rel karena banyaknya gerbong yang dibawa. Prank meminta solusi kepada pengawas kereta, tapi pengawas kereta itu malah menyuruh Prank untuk segera masuk ke persimpangan dan bersiap. Will yang mendengar itu terlihat begitu panik. Will menyuruh Prank untuk menghentikan kereta, tapi Prank enggan melakukan itu. Terlihat Will yang panik ingin menarik rem darurat dan langsung dihentikan oleh Prank. Prank pun meminta kepada pengawas kereta untuk merubah jalur rel agar Prank bisa memasuki persimpangan. Scene berpindah kepada para petinggi perusahaan yang sedang melakukan rapat strategi. Seorang pria di sana menjelaskan kepada pemilik perusahaan tentang kemungkinan yang akan terjadi. Ia mengatakan bahwa perusahaan akan merugi sekitar 100 juta dolar jika tidak bisa menghentikan 777. Lalu pemilik perusahaan mengusulkan untuk mengikuti rencana yang telah dibuat oleh Mr. Galpin. Blue could easily decimate an entire town. Locomotive loss. And the resulting stock devaluation? Prepped our substation in Brewster. They just need to go ahead. Scene berpindah kepada rencana Mr. Galpin. Terlihat mereka menyiapkan sebuah helikopter dan membawa seorang pria yang akan mengendalikan 777. Mr. Galpin ingin mengurangi laju pada 777 dengan cara menahannya menggunakan kereta yang dikemudikan oleh temannya Prank bernama Jude. Jude yang sedang mengemudikan kereta berusaha untuk menahan kecepatan 777. Connie yang melihat itu pun terkejut dengan strategi yang telah dibuat Mr. Galpin. 777 mulai menghantam bagian belakang kereta Jude. Lalu Jude mulai mengaktifkan semua rem pada keretanya. Jude menghubungi pengawas kereta dan mengatakan bahwa ia telah menurunkan kecepatan 777. Tim penyelamat yang melihat itu pun langsung menurunkan pria di sana. Saat telah mendarat di atap, terjadi benturan keras antara 777 dengan kereta yang dikemudikan oleh Jude, sehingga membuat pria itu terlempas ke bagian belakang kereta dan langsung membuatnya tak sadarkan diri. Jude yang melihat bahwa tim penyelamat itu telah gagal, ia langsung meminta kepada pengawas kereta untuk merubah jalur rel agar Jude dapat berpindah ke simpangan jalur. 777 masih menghantam kereta Jude dengan keras. Pada saat sudah memasuki jalur persimpangan, 777 kembali menghantam kereta Jude, sehingga membuat kereta yang dikemudikan Jude terhempas keluar jalur dan meledak. Jude pun modar di sana karena ledakan itu. Connie yang melihat kejadian itu marah kepada Mr. Galpin karena rencana yang telah dibuat Mr. Galpin.
Scene kembali kepada Frank dan Will. Frank terlihat dihubungi oleh Connie yang menanyakan mengapa Frank masih berada di jalur 777. Frank mengatakan bahwa 1206 tak akan muat pada simpangan berikutnya dan ingin tahu keberadaan 777. Connie mengatakan bahwa 777 telah melewati pos 47 yang berjarak beberapa kilometer dari Frank. Will yang mendengar itu pun terkejut. Connie menjelaskan tentang rencana Mr. Galpin yang gagal kepada Frank. Lalu Frank bertanya siapa yang mengemudikan kereta yang tadi meledak. Connie mengatakan bahwa masinisnya bernama Jude Stewart. Frank yang mendengar itu pun terkejut. Lasha. Who was driving? Judge Stewart. You said Stewart. Lalu Connie menanyakan tentang berapa kecepatan 1206. Frank menjelaskan bahwa kecepatannya mencapai 5000 km tenaga kuda. Connie lalu menyuruh anak buahnya menghubungi Mr. Galpin untuk mengatakan bahwa ada sebuah kereta di jalur utama 777. Lalu Scene memperlihatkan kedua putri Frank yang sedang bekerja. Frank menghubungi putrinya di sana. Ia mengatakan bahwa ia menyayangi putrinya dan langsung menutup panggilannya. Putrinya yang mendengar itu pun bingung dengan apa yang telah terjadi kepada Frank. Frank yang hampir sampai di jalur persimpangan pun langsung bergegas memasuki jalur persimpangan. Perlahan-lahan ia memasuki jalur itu dan mulai terlihat kehadiran 777. Frank pun berhasil memasuki jalur persimpangan, tapi gerbong bagian belakang yang dibawanya disapu oleh 777 yang melaju cepat. Setelah berhasil memasuki persimpangan jalur, Frank dihubungi temannya yang mengabarkan bahwa rencana perusahaan selanjutnya adalah menggulingkan 777. Lalu Frank terlihat melepaskan gerbong yang dibawa 1206. Ia berniat kembali memasuki jalur utama dan mengejar 777 dengan cara berjalan mundur. Will yang mendengar itu terkejut dengan rencana yang dibuat Frank. Awalnya Will menolak rencana Frank, tapi Frank menjelaskan bahwa rencana perusahaan akan gagal dan 777 akan menghantam kota Stanton. Will yang mengetahui bahwa anak istrinya berada di kota Stanton pun langsung ikut bersama Frank untuk mengejar 777. Connie yang melihat Frank kembali memasuki jalur utama pun menanyakan apa yang akan Frank lakukan. Frank lalu menjelaskan rencananya. Frank yang melihat bahwa pengait pada 777 terbuka berniat untuk mengaitkan 777 pada 1206 dan berusaha mengurangi kecepatan 777. Lalu Frank mengatakan bahwa perusahaan akan menggulingkan 777. Connie yang mendengar itu pun terkejut dan mengatakan bahwa 777 membawa muatan berbahan kimia yang sangat berbahaya dan mudah terbakar. Lalu Connie mengatakan bahwa dia akan memastikan dulu untuk rencana kedua Mr. Galpin. Tak lama kemudian, Frank dan Will kembali dihubungi oleh Connie yang telah menyambungkan panggilan itu kepada Mr. Galpin. Mr. Galpin mengatakan bahwa ia akan menggulingkan 777 saat berada di kota Arklow. Frank yang mendengar pun mengatakan bahwa rencana itu akan gagal. Oleh karena itu, Frank akan mengejar 777. Lalu Mr. Galpin mengatakan bagaimana jika rencana Frank juga gagal. Karena jika 777 tidak dihentikan, 777 akan melaju melewati tikungan tajam yang berada di kota Stanton. Kerusakan akan semakin banyak jika 777 tidak dihentikan. Mr. Galpin juga mengatakan bahwa ia tidak ingin mengorbankan kembali properti dan para pekerjanya hanya untuk seorang masinis yang ingin terlihat sebagai pahlawan. Lalu Mr. Galpin yang terlihat marah pun menyuruh Frank untuk berhenti mengejar 777 atau Frank akan dipecat. Frank yang mendengar itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa perusahaan telah memutus kontrak kerjanya. Mereka semua di sana pun terkejut dengan pernyataan Frank. Ternyata perusahaan telah memutus kontrak kerjanya selama 24 tahun dan hanya memberikan setengah pesangon kepada Frank. Semua yang mendengar itu pun kembali terkejut. Lalu Mr. Galpin bertanya kepada Frank bahwa Frank akan mengorbankan dirinya untuk perusahaan. Frank pun mengatakan bahwa ia melakukan itu bukan untuk perusahaan. Dan Will yang berada di sana mengatakan bahwa mereka akan mengejar dan menghentikan 777. Mr. Galpin yang mendengar itu langsung mengancam akan memecat Will juga. Tapi Will tak peduli dengan apa yang akan Mr. Galpin lakukan. Lalu Mr. Galpin juga mengancam akan memecat Connie jika dia tidak bisa menghentikan 1206. I will fire you. It's our decision. You already did. Frank lalu meminta bantuan kepada Connie untuk memberitahu lokasi dari kecepatan 777. Connie mengatakan bahwa 777 berada di 14 km di luar pemukiman Arklow dan menyuruh Frank bergegas mengejar 777. Connie terus memberitahu lokasi 777 kepada Frank. Kemudian scene berpindah kepada para anggota kepolisian yang akan menghentikan 777. Mereka semua terlihat bersiap. Tak lama kemudian 777 melewati persimpangan di sana. Lalu para anggota kepolisian menembakkan peluru yang menargetkan tombol rem darurat yang berada di bagian luar gerbong. Sudah bisa kita pastikan bahwa mereka semua akan gagal.
target. Lalu terlihat seorang pria yang menjelaskan tentang bagaimana rencana mereka akan menggulingkan 777. Mereka menggunakan sebuah baja yang ditanamkan pada jalur rel yang akan dilewati 777 agar membuat 777 terguling di sana. Kemudian terlihat 777 telah sampai di jalur yang telah dipasangi baja. 777 yang berada di sana tetap menyapu baja-baja itu dan tidak membuat 777 terguling. Mr. Galpin yang melihat itu pun terkejut. Lalu Connie mengatakan bahwa berat 777 adalah 45 juta kilogram yang tidak akan berpengaruh pada rencana yang dibuat Mr. Galpin. Lalu Connie kembali menghubungi Frank dan mengabarkan bahwa rencana perusahaan untuk menggulingkan 777 telah gagal. Davro, this train is getting close. How's this gonna... Like a ramp. Hell, that'll cause the train outside the... Scene pun berpindah kepada istri Will yang bernama Darcy. Seorang kerabatnya mengabarkan tentang apa yang telah dilakukan oleh Will. Darcy pun terkejut mendengar itu. Kemudian media mengabarkan tentang usaha Frank dan Will yang akan menghentikan 777. Kedua putri Frank yang melihat itu pun terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Lalu Connie mengabarkan bahwa 777 hampir sampai pada tikungan tajam Stanton. Connie lalu memberitahu Frank bahwa ada seorang inspektur keamanan federal yang berada di kantornya. Lalu Connie memberikan Scott waktu untuk menjelaskan teorinya tentang apa yang akan Frank hadapi. Setelah mendengar semua penjelasan dari Scott, mereka pun bergegas mengaitkan 777 dengan 1206. Will yang ada di sana pun ingin membantu Frank mengaitkan 777 dengan cara memberikan sinyal darurat kepada Frank. Lalu Will hendak keluar gerbong untuk memberikan sinyal kepada Frank saat akan mengaitkan kedua kereta itu. Will yang telah berada di luar pun mulai memandu Frank. Perlahan-lahan Frank berusaha mengaitkan kedua kereta itu. Tapi pada saat akan tersambung, 1206 terbentur keras dengan 777 yang membuat pintu gerbong belakang 777 terbuka sehingga membuat muatan yang berada di dalamnya berhamburan keluar. Will yang berada di luar berusaha untuk mengaitkan 777. Pada saat tersambung, Will melihat baut pada pengait yang tidak terjatuh dan Will berusaha untuk menjatuhkan baut itu. Ia menginjak baut pengait itu agar 1206 segera tersambung dengan 777 dan tiba-tiba Will ternyata selamat dengan cara bergelantungan pada kedua tangga gerbong, tapi ia terluka di bagian kaki akibat terjepit pengait kedua kereta itu. Setelah terhubung dengan 777, Frank mengabarkan itu kepada Connie. Connie yang melihat itu pun mengatakan bahwa jarak mereka dengan tikungan Stanton sekitar 6 km. Kemudian Frank mulai menaikkan kecepatannya agar menarik 777 dan mengurangi kecepatan 777. Perlahan-lahan Frank mengurangi kecepatan 777. Tak lama kemudian kecepatan Frank semakin naik yang dimana 777 malah menyeret mereka di sana. Kemudian Will membahas tentang rem darurat yang berada di setiap gerbong. Frank yang mendengar itu pun langsung bergegas keluar untuk mengaktifkan semua rem pada gerbong yang dibawa 777. Frank menyuruh Will untuk tetap berada di ruang kemudi dan menstabilkan kecepatannya. Setelah berada di luar, Frank langsung bergegas mengaktifkan rem darurat pada setiap gerbong. Frank berlari di atap gerbong untuk bisa mengaktifkan semua rem darurat pada gerbong itu. Kemudian Will yang melihat kecepatannya bertambah pun berinisiatif untuk menambah kecepatan 1206 sehingga membuat rem pada 1206 pun hancur. Mereka pun makin terseret oleh 777. Will lalu mengabarkan kejadian itu kepada Frank. Frank yang mendengar itu menyuruh Will untuk bersiaga pada tuas rem otomatis karena mereka akan segera melewati tikungan Stanton. Terlihat warga di sana sedang menunggu 777 melewati tikungan dan terlihat media yang membuat skema kejadian jika 777 terguling di tikungan Stanton. Ternyata terdapat sebuah perusahaan bahan bakar yang berada tepat di sebelah tikungan Stanton, yang dimana jika 777 terguling, 777 akan menghancurkan seluruh kota Stanton dan isinya. Lalu terlihat 777 yang akan melewati tikungan Stanton. Saat 777 sudah mulai menuruni tikungan, Frank yang melihat itu langsung menyuruh Will untuk mengaktifkan rem otomatis. Dan terlihat muatan baja yang berada di gerbong 777 mulai berjatuhan ke arah tangki-tangki yang ada di sana. Frank kembali menyuruh Will untuk mengaktifkan rem otomatis. Setelah semua usahanya, mereka pun berhasil melewati tikungan Stanton dengan selamat. Semua orang yang menyaksikan itu pun bersorak karena keberhasilan Frank dan Will. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah karena 777 masih melaju dengan kecepatan penuh. Lalu Frank kembali berusaha mengaktifkan semua rem darurat di setiap gerbong. Sampai akhirnya Frank terhalang oleh sebuah gerbong yang mengangkut baja, yang membuatnya tidak bisa melanjutkan usahanya untuk mengaktifkan rem darurat di setiap gerbong. Dan tiba-tiba ya,
Ned akhirnya berhasil mengejar 777. Ned yang berada di sana pun menginstruksikan kepada Will agar melompat ke mobilnya untuk menggapai gerbong kemudi 777. Will lalu keluar dan bersiap melompat ke mobil Ned. Akhirnya Will berhasil pindah ke mobil Ned dan Ned langsung melaju ke arah gerbong kemudi 777. Frank yang melihat itu pun langsung menyuruh Will untuk bergegas. Dan akhirnya Ned berhasil membawa Will ke bagian gerbong kemudi. Will lalu bersiap untuk melompat ke arah gerbong itu. Will pun melompat ke gerbong itu. Tapi Will yang telah melompat ke gerbong kemudi, ia hampir terjatuh yang membuatnya bergantung pada tangga gerbong. Will berusaha dengan keras untuk bisa menaiki gerbong kemudi. Mereka semua yang melihat itu pun terdiam dengan usaha keras Will di sana. Dengan semua usahanya, Will akhirnya berhasil naik ke gerbong kemudi dan langsung memasuki ruang kemudi. Mereka semua yang melihat itu pun bersorak gembira dengan keberhasilan Frank dan Will untuk menghentikan 777. Will yang telah berada di ruang kemudi pun mulai menghentikan 777. Akhirnya mereka berdua pun berhasil menghentikan 777. Setelah berhasil, Will melihat notifikasi panggilan dari mantan istrinya dan terlihat ia begitu bahagia di sana. Will pun keluar dari gerbong kereta dan dihampiri oleh Ned di sana. Terlihat juga bahwa mantan istri dan anaknya menghampiri Will. Kemudian Shin memperlihatkan mereka semua yang sedang diwawancara. Tak lama kemudian Connie pun datang menghampiri mereka. Connie sangat berterima kasih dengan apa yang telah Frank dan Will lakukan. Dan selesai. Film yang diperankan oleh Denzel Washington dan Chris Pine ini memiliki alur cerita yang mendebarkan. Mereka berhasil membuat para penonton ikut terbawa ke suasana yang mendebarkan di sana. Mereka membuat sebuah kereta tanpa awak seakan menjadi seorang antagonis di film ini. Tapi bagaimanapun, film yang dimainkan oleh Denzel Washington selalu saja berhasil memukau. Mungkin sampai di sini dulu cerita film dari saya. Sampai bertemu lagi di cerita film selanjutnya dari saya. Lagi dan lagi cuy. Kalau ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy. Terima kasih.